Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di konten tahunan channel ini yang sudah sangat telat berbulan-bulan, yaitu Isekai of the Year 2025. Buat kalian yang baru pertama kali nonton konten ini adalah konten dimana gue menilai semua anime Isekai yang rilis dalam 1 tahun terakhir. Dan kalau kalian pengen tahu apa saja anime Isekai paling bagus dan paling ampas di tahun-tahun sebelumnya, semuanya sudah pernah gue bahas di konten Isekai of the Year juga. Total di tahun 2025 ada 31 judul anime Isekai yang rilis dan bisa ditonton secara legal. Karena judulnya ada banyak, gue nggak bakal lagi ngejelasin panjang lebar soal anime yang akan gue sebutkan di konten ini. Kalau kalian pengen tahu penjelasan yang lebih panjang soal anime yang dimaksud, silakan tonton konten gue yang ngebahas Isekai musiman. So, kalau kalian penasaran, ini dia anime Isekai paling busuk menurut gue di tahun 2025 kemarin. Peringkat pertama yang paling bawah, gue berikan untuk anime Twisted Disney Wonderland atau gue sebut Isekai Nyawit. Ini adalah anime Isekai dengan cerita paling ngawur dan paling tidak menarik yang pernah gue tonton. Gue bahkan berhasil dibuat emosi ngelihat tingkah laku para karakter di anime ini yang aneh banget. Kayak orang lagi nyawit. Gue udah nonton banyak banget judul anime Isekai. Sudah ada ratusan judul anime Isekai yang pernah gue tonton. Mulai dari yang ampas, busuk, jelek, lumayan, biasa-biasa saja, bagus dan bagus banget. Tapi Isekai Nyawit ini berhasil jadi satu-satunya anime Isekai yang bikin gua pengen mukul tembok. Mantap. Peringkat kedua yang paling jelek di tahun lalu, gua berikan untuk anime Kekkon Yubiwa Monogatari Season 2 atau gua sebut Isekai Cincin Season 2. Anime Isekai busuk yang hebatnya bisa dapat Season 2. Anime yang cuma jualan dada dan paha dengan MC yang hanya bisa teriak serta pelangap longo. Sungguh tidak ada yang bisa dijual dari anime ini selain fanservice-nya doang. Ceritanya pun menurut gua kosong. Hampir tidak ada bedanya dengan season satunya. Scene action-nya juga tidak menarik dan karakternya minta ampun. Tapi setidaknya anime ini tidak sampai ngebuat gua pengen mukul tembok. Lanjut peringkat ketiga paling bawah, gua berikan untuk anime Onmyo Kaiten Rebirth First. Simpelnya ini adalah anime isekai dengan unsur mecha dan juga time travel. Secara visual, anime ini sama sekali tidak jelek. Tapi dari segi cerita, anime ini parah banget. Meskipun masih lebih parah Isekai Nyawit. Apalah artinya visual bagus kalau ceritanya tidak menarik sama sekali? Dan ini yang jadi masalah di anime Onmyo Kaiten Rebirth First. Kalau ceritanya biasa-biasa aja, tapi visualnya bagus, contohnya kayak Tate no Yusa, gue nggak bakal naruh anime ini di peringkat bawah. Tapi masalahnya, ceritanya kayak dibikin sama orang yang lagi demam dan kebelet pengen bikin plot twist. Ditambah endingnya yang terlalu Deus Ex Machina, ngebuat gue malas banget ketika maraton anime ini. Naik ke peringkat 28, gue kasih ke anime Tensei Akujo no Kuro Rekishi. Anime ini sama saja seperti mayoritas anime isekai villainous pada umumnya. Cuma bedanya, cerita awal anime ini sama sekali tidak menarik, dan jatuhnya malah bikin risih. Gua baru bisa menikmati cerita anime ini setelah gua sampai di episode 10. Itu pun butuh waktu yang cukup lama sampai akhirnya gua niat buat nonton anime ini sampai di episode segitu. Dan bisa dibilang Tensei Akujo no Kuro Rekishi jadi anime isekai yang paling lama gua kelarin maraton di tahun lalu. Makanya gua taruh anime ini di peringkat yang cukup rendah. Lanjut ke peringkat 27, ada anime isekai om-om 40 tahun yang punya online shop. Anime yang satu ini menurut gua halu banget, meskipun masih lebih mending daripada Isekai Cincin. Soalnya MC di anime ini adalah om-om berumur 40 tahun dan tanpa alasan yang masuk akal. Ada banyak banget karakter perempuan yang bisa suka sama om-om kita. Bahkan perempuan yang sudah punya suami juga bisa suka sama om-om ini. Inilah alasan kenapa gua sebut anime ini halu. Tapi meskipun halu, cerita anime ini masih enak untuk diikuti. Masuk peringkat 26, gue berikan ke anime Mahakarya yang judulnya The Beginning After the End. Ini adalah anime isekai yang paling mengecewakan di tahun 2025 kemarin, sekaligus jadi anime isekai yang paling slideshow di tahun lalu. Anime ini adalah contoh nyata. Ada banyak banget judul anime isekai yang punya potensi dan ceritanya bagus, tapi jadi busuk karena adaptasi animenya yang jelek. Dari segi cerita, anime ini masih lebih mending daripada kebanyakan anime isekai yang pernah ada. Malahan kalau dibuat serius, anime ini bisa jadi salah satu alternatif buat judul isekai besar seperti Mushoku Tensei. Tapi sayang, karena visual animenya yang sangat slideshow, gue pun naruh PowerPoint ini di peringkat 26. Naik ke peringkat 25, gue kasih ke anime Sozai Seichuka no Isekai Ryokoki atau gue sebut Isekai Collector. Anime ini kurang lebih sama saja dengan anime di peringkat berikutnya, yaitu Botsuraku Yote. Sama-sama anime santai dengan visual yang tidak terlalu bagus. Meskipun Botsuraku Yote masih lebih mending daripada Isekai Collector. Kalau butuh pembanding, Isekai Collector adalah isekai mappa versi visual yang tidak bagus, di mana karakternya bakalan sering jalan-jalan dan juga makan-makan, sama kayak isekai mappa. Sedangkan Botsuraku Yote
Isekai adalah isekai smartphone yang cuma beda karakter utama. Lanjut ke peringkat 23, gue berikan untuk anime paling scam di tahun kemarin, yaitu Isekai Assassin Numpang Lewat. Ini adalah anime isekai yang cuma bagus di awal episode 1 doang, dan setelah itu kualitas anime ini langsung terjun jatuh ke dalam jurang. Scene action slideshow, sifat MC yang pelin-pelan, logika karakter yang tidak masuk akal, dan juga ekspresi wajah karakter yang terlalu berlebihan ngebuat anime ini benar-benar cuma bagus di awal doang. Itu pun scene bagus tadi bakal dipakai lagi di episode terakhir. Satu-satunya alasan gue taruh anime ini di atas Botsuraku Yote murni karena visualnya yang masih bagus di beberapa scene, dan juga ceritanya yang bukan cuma modal harem. Tapi sisanya, anime ini aneh banget. Next, peringkat 22, gue kasih ke anime Isekai Power Ranger Merah. Sesuai judulnya, anime ini bercerita tentang Power Ranger merah yang terkirim ke Isekai. Kalau kalian suka ngeliat trop umum yang sering ada di cerita Super Sentai, kalian mungkin bakal suka sama anime ini. Berhubung gue bukan penikmat Super Sentai, gue pun tidak begitu suka ngeliat tingkah laku karakter utamanya yang sering banget terasa cringe. Tapi pada beberapa kesempatan, anime ini masih bisa ngebuat gue terhibur ngelihat komedinya. Peringkat 21, gue kasih ke anime Isekai Alchemist. Anime ini kurang lebih sama seperti Botsuraku Yote, tipikal anime santai dengan MC yang hidupnya mulus banget dan dikelilingi banyak cewek. Cuma bedanya, perjuangan MC di anime ini masih lebih terasa dibandingkan MC di Botsuraku Yote yang super mulus seperti Isekai Smartphone. Alasan gue taruh anime ini di atas Botsuraku Yote murni karena ceritanya yang masih lebih menarik buat diikuti dibandingkan anime tadi. Bahkan ada satu episode yang bakal punya plot twist mirip seperti di anime Kumoko. Masuk ke peringkat 20, jatuh ke anime Isekai Om-Om Salariman. Anime ini hampir mirip dengan Isekai Om-Om yang sebelumnya. Sama-sama kerasa halu karena ada banyak cewek muda yang tiba-tiba suka sama dia. Tapi menurut gua, Om-Om yang ini masih lebih mending daripada yang tadi. Karena Om ini tidak sampai ngebuat istri orang suka sama dia. Alasan kenapa gua taruh anime ini di peringkat ke-20, karena penyelesaian konfliknya yang menarik banget. Meskipun visualnya tidak terlalu bagus, bagian ini masih bisa dimaklumi berkat ceritanya. Gua suka banget dengan cara Om-Om ini menyelesaikan konflik dengan menggunakan komunikasi. Andaikan visual anime ini dibuat lebih bagus lagi, gue pasti taruh anime ini di peringkat yang lebih tinggi. Lewat angka 20, sekarang kita masuk ke peringkat 19 yang gue berikan untuk anime Isekai Minogura. Lagi-lagi dan lagi, ada judul anime Isekai yang punya potensi bagus dari segi cerita, tapi busuk dari segi visual. Minogura jadi salah satu judul anime Isekai yang jadi korban visual. Secara cerita, anime ini menarik banget, apalagi kalau kalian nonton sampai episode terakhirnya, di mana plot anime ini sepertinya akan berkembang jadi lebih chaos lagi. Tapi ya itu, visualnya tidak bagus. Sayang banget, padahal Minogura jadi salah satu judul manga isekai yang paling gua nantikan versi animenya. Tapi ketika jadi anime, malah dibuat kayak begini. Langkah sedikit ke peringkat 18, ada anime Slime Taushite Season 2. Ini adalah titik tengah dari semua anime isekai yang rilis di tahun kemarin. Tidak ada yang jelek dari anime ini, dan tidak ada juga yang bagus banget dari anime ini. Masih sama saja seperti Season 1, yaitu anime isekai santai dengan daftar karakter cewek imut. Pindah ke peringkat 17, gua kasih ke anime Bapakku Pahlawan, Emakku Semangat. Anime yang visualnya tidak bagus-bagus amat, tapi dari segi cerita kerasa beda. Karena ada unsur drama keluarga, atau orang bilang anime isekai dengan cerita sinetron. Nonton saja sendiri kalau nggak percaya. Alasan kenapa gue taruh anime ini di atas Slime Taushite murni karena ceritanya lebih menarik untuk diikuti daripada Slime Taushite Season 2 yang begitu-begitu saja. Lanjut ke peringkat 16, gue kasih ke anime Shirobuta Kizoku. Anime tentang laki-laki lemah lembut yang terkirim ke isekai sebagai bocah dan harus merawat adik laki-lakinya agar tidak tumbuh jadi orang jahat. Ini adalah anime yang hanya bisa gue nikmati selama karakter utamanya masih bocil. Soalnya kalau karakter utamanya sudah dewasa dan hubungan dia dengan adik laki-lakinya masih sama seperti apa yang ada di season 1, mau tidak mau anime ini pasti bakal terasa gay. Dari segi cerita, anime ini masuk kategori anime santai yang enak banget ketika gua tonton. Gue juga suka dengan sifat karakter utamanya yang rela berkorban demi masa depan adiknya yang lebih baik. Naik ke nomor 15, ada anime elf cewek dari isekai. Gua nggak bisa komentar banyak soal anime ini. Selain ini adalah anime romance manis dengan heroin cewek elf dari isekai. Udah itu aja. Pindah ke peringkat 14, gua kasih ke anime Ishura Season 2. Tidak seperti Season 1 yang menurut gua cuma anime baku hantam kosong tanpa adanya cerita dan karakternya tidak menarik. Di Season 2, ceritanya sudah tidak lagi jalan di tempat dan tidak lagi berakhir sia-sia seperti Season 1. Daftar karakter di Season 2 juga jauh lebih keren dan lebih menarik daripada Season 1-nya. Makanya gua taruh Ishura Season 2 di peringkat yang cukup tinggi untuk tahun ini. Peringkat ke-13, gua kasih ke anime Zenshu.
Anime isekai yang cuma modal visual bagus tapi lemah di cerita. Gua sama sekali tidak tertarik dengan ceritanya Zenshu sampai akhirnya masuk di episode 10. Dan yang paling aneh menurut gua adalah ending animenya yang mirip-mirip seperti Onmyo Kaiten, yaitu terlalu ajaib alias Deus Ex Machina. Tidak ada penjelasan kenapa si Anu bisa Anu, si Anu masih Anu, dan kenapa si Anu bisa menang. Aneh sekali endingnya. Alasan gue taruh anime ini di peringkat ke-13 murni cuma karena visualnya yang bagus banget dan ceritanya yang menurut gue tidak jelek. Lanjut peringkat 12, gue kasih ke anime isekai slideshow yang judulnya Potion Wagami wo Tasukeru. Anime ini literally slideshow, cuma gambar yang digeser-geser dan jadilah anime. Mirip-mirip kayak visual novel. Nah yang menarik, meskipun anime ini slideshow, tapi anime ini masih kalah slideshow dengan anime One Punch Man Season 3 dan juga The Beginning After the End. Malahan setelah lewat episode 2, gue sudah tidak lagi terganggu dengan slideshow-nya dan gue malah sangat menikmati perkembangan ceritanya. Potion Wagami jadi salah satu anime isekai di tahun kemarin yang paling gue nikmati. Meskipun dari segi cerita, anime ini sama saja seperti kebanyakan isekai lain yang MC-nya bisa bikin potion, yaitu cerita yang santai dengan MC cewek. Pindah ke peringkat 11, gue kasih ke anime yang aneh tapi menarik banget, yaitu Isekai Vending Machine Season 2. Ini adalah salah satu anime isekai dengan premis paling aneh yang pernah ada. MC kita terkirim ke isekai sebagai vending machine dan bisa punya harem. Nah, yang gue suka dari season ini adalah sisi aneh tadi yang betul-betul menonjol di season 2 ini. Soalnya di season ini bakal muncul beberapa karakter baru yang tidak kalah aneh dengan MC kita. Ini ngebuat anime Isekai Vending Machine lebih terasa seperti anime isekai ngawur yang cuma ada buat seru-seruan dan bukan anime isekai halu yang mencoba untuk jadi sok keren. Berhubung gue suka banget dengan para karakter di season 2, jadinya gue taruh anime ini di peringkat ke-12. Nah, akhirnya kita sampai juga di ranah 10 besar. Dan anime pertama di peringkat ini gue berikan untuk anime Isekai Water Magician. Anime ini 11-12 dengan isekai assassin numpang lewat. Anime yang visualnya bagus di awal, tapi lama-kelamaan malah makin parah. Tapi setidaknya, lompatan visualnya tidak sehancur di Isekai Assassin. Kalau Isekai Assassin cuma bagus di episode 1 doang, Isekai Water Magician setidaknya masih bagus sampai di episode 4. Dan alasan kenapa peringkat anime ini lumayan tinggi, murni karena gambar animenya yang masih enak untuk dilihat, meskipun makin ke belakang makin banyak slideshow. Sifat MC-nya juga unik, meskipun sering bikin gregetan, dan perkembangan ceritanya lumayan bikin gua penasaran. Naik satu tingkat ke peringkat 9, kita ketemu dengan anime Isekai Om Villainous. Ini adalah anime dengan MC crossdress yang sangat asik untuk ditonton. Meskipun MC kita adalah bapak-bapak yang terjebak di tubuh perempuan dan dikelilingi banyak laki-laki cantik, tapi anime ini sama sekali tidak terasa gay. Jualan utama anime ini ada di komedinya yang menurut gua lucu banget. Soalnya kita ngelihat anime ini dari sudut pandang bapak-bapak wibu yang mencoba berbaur dengan dunia di sekitarnya. Lanjut peringkat ke-8, gua kasih ke anime Orewa Seikan Koka. Anime isekai dengan unsur mecha yang tidak terasa serius dan lebih berat ke arah komedi. Gua suka banget dengan komedi salah paham di anime ini yang menurut gua lucu banget. Ada banyak banget momen salah paham di anime ini yang sukses ngebuat gua ketawa. Ceritanya pun tidak kalah menarik dan rasanya sangat menyenangkan ngelihat serta menantikan apa saja gebrakan yang akan MC kita lakukan demi bisa menjadi penjahat ideal menurutnya. Padahal di saat yang bersamaan, semua tindakan jahat yang MC kita lakukan justru ngebuat dia malah semakin terlihat seperti orang baik. Meskipun anime ini punya unsur mecha, gue sama sekali tidak ada masalah dengan mekanya. Soalnya cerita di anime ini lebih berat ke komedi daripada konflik politik super ribet yang biasanya ada di cerita mecha. Next peringkat ke-7, peringkat ini dipegang sama anime yang sangat tidak terduga, yaitu Magic Maker. Anime ini sukses ngebuat gue kaget ketika pertama kali nonton. Soalnya gue tidak menyangka anime isekai dengan visual biasa saja ternyata bisa dibuat seniat ini. Ada banyak banget momen yang berhasil mengena ke gua, meskipun secara visual scene-nya tidak terlalu bagus. Sangat berbeda dengan anime seperti Zenshu yang visualnya bagus banget, tapi gua sama sekali tidak merasa emosional ketika ngelihat scene seriusnya. Jauh berbeda dengan anime Magic Maker yang visualnya biasa-biasa aja, tapi sukses ngebuat gua hanyut dengan konfliknya. Pindah ke peringkat 6, gua kasih ke anime Tate no Yusa Season 4. Tate no Yusa Season ini punya masalah yang mirip seperti Zenshu. Visualnya bagus banget, tapi ceritanya kurang banget. Cuma setidaknya gue masih bisa lebih menikmati ceritanya Tate no Yusa dibandingkan Zenshu. Scene action di season ini menurut gue jadi scene action yang paling bagus kalau dibandingkan dengan semua anime isekai di tahun 2025 kemarin. Gambarnya cantik banget, CGI-nya juga lumayan nyatu dengan warna animenya, dan gambar kotanya bagus sekali. Cuma lagi-lagi masalahnya ada di cerita.
Semenjak season 3, cerita Tate no Yusa lebih seperti cerita side mission dibandingkan main mission, sehingga rasanya agak membosankan kalau dibandingkan dengan cerita di season satunya. Maju satu langkah ke peringkat 5, kita ketemu dengan anime Isekai Quartet season 3. Menurut gua, ini adalah season terbaiknya Isekai Quartet. Soalnya season ini mulai menanamkan lore yang bisa jadi bekal untuk cerita kedepannya, sehingga ngebuat Isekai Quartet tidak cuma sekedar anime fanservice belaka. Awalnya, gue pengen naruh anime ini di peringkat pertama, kalau saja ada lore-nya Overlord yang diseriusin di sini. Tapi sampai tamat, lore yang ditanam masih belum disinggung kembali, jadinya gue taruh anime ini di peringkat kelima saja. Nah, akhirnya kita sampai juga di pintu masuk 4 besar. Di sini gue lumayan bingung untuk menentukan peringkat 4 sampai 2. Sedangkan untuk peringkat 1 menurut gue lumayan gampang untuk ditentukan. Isekai Mappa season 2 menurut gue bagus banget dari segi visual dan masih tetap enak untuk ditonton. Meskipun menurut gue kayaknya scene masak-masak di season 1 masih lebih banyak dan lebih detail dibandingkan season 2-nya. Dan masih sama seperti season 1, Isekai Mappa season 2 masih tetap sukses membuat gue kelaparan di tengah malam ketika lagi maraton. Setelah itu, ada anime Busamen Gacha Fighter yang secara visual paling kurang dibandingkan anime lain yang ada di peringkat 6 ke atas. Tapi dari segi karakter, komedi, dan perkembangan cerita, Busamen Gacha Fighter jadi salah satu anime isekai paling bagus di tahun 2025 menurut gue. Gue cocok banget dengan tipe komedi di anime ini, dan gue juga suka banget dengan perkembangan ceritanya. Mirip banget kayak Isekai Minogura yang makin ke belakang malah makin seru. Lalu untuk ReZero season 3, menurut gua setup cerita di part satunya gila banget. Soalnya kemunculan para uskup agung di part ini betul-betul terasa mengerikan. Tapi entah kenapa, masuk di part 2, gua malah merasa sangat kurang puas ngelihat performa para uskup agungnya. Soalnya masuk di part 2, para uskup agungnya sudah tidak lagi terasa mengerikan karena mereka terlalu banyak bacot. Nah, dari ketiga anime tadi, gua lumayan bingung untuk menentukan urutannya. Soalnya di satu sisi, animenya bagus banget. Tapi di sisi lain, animenya juga punya kekurangan yang tidak bisa gua abaikan. Tapi secara keseluruhan, harusnya Isekai Mappa season 2 pantas berada di peringkat kedua, karena anime ini tidak punya kekurangan yang berarti di mata gua. Lalu untuk peringkat keempat, sepertinya gua kasih untuk anime Busamen Gacha Fighter, karena perkara visual. Dan peringkat ketiga, gua berikan untuk anime ReZero season 3. Dan untuk peringkat pertama, sudah jelas hanya ada satu anime isekai yang tersisa, yaitu Yasei no Last Boss. Anime isekai yang punya visual niat banget dan sangat jauh di luar ekspektasi. Mulai dari episode 1 sampai episode terakhir, scene action-nya masih tetap konsisten bagusnya. Bahkan ada beberapa episode yang scene action-nya bagus banget. Karakter utamanya juga keren banget, dan ceritanya sangat menarik. Gua suka banget dengan cara mereka mereveal makhluk yang ada di episode terakhirnya. Gua sama sekali tidak menyangka versi anime Yasei no Last Boss bakal dibuat sebagus ini. Di saat anime sejenisnya seperti Isekai Minogura dan The New Gate malah dibuat ampas. Jadi bisa dibilang, Yasei no Last Boss adalah anime isekai terbaik di tahun 2025 menurut gua pribadi. Nah, itu tadi daftar anime isekai terbaik dan terampas di tahun 2025. Di video Isekai Fall 2025, gue sempat ngebuat giveaway kecil-kecilan buat orang yang bisa nebak anime isekai terampas dan terbaik menurut gua. Harusnya ketika video ini naik, orang yang tebakannya benar sudah gua hubungi via DM Instagram. Terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah nonton konten ini sampai akhir. Sampai jumpa lagi setelah tahun 2026 berakhir, dan bye-bye.